Salam kebangkitan anak muda. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Sakaria dalam program Crossover. Pada saat ini saya ingin memberikan tips and tricks tentang anugerah Natal di tengah pandemi. Nah, di tengah pandemi ini banyak orang merasa sulit merayakan Natal. Terlebih lagi banyak gereja yang tidak bisa secara full merayakan Natal. Itu sebabnya pada saat ini saya ingin memberikan tips and tricks untuk saudara sekalian. Yang awal sekali di rumah, ya, karena kita akan kerjakannya di rumah, kita merayakannya di rumah, mungkin kita bisa pasang pohon Natal bersama. Nah, kalau sampai kita punya dana yang agak minim, dana kita sudah banyak keluar untuk yang lain-lainnya, kita bisa buat aksesoris pohon Natal dari kertas yang berwarna, ya, kita buat burung, kita buat apa gitu. Nanti itu dibuat hiasan-hiasan. Jadi kita tidak keluar uang yang cukup banyak, tetapi tetap ada kesan Natalnya, ada pohon Natal di situ. Lalu yang kedua, kita bisa belajar membuat kue bersama-sama, ya. Ada yang memotong, ada yang bagian apa, bisa lihat resep di medsos. Jadi bisa buat kue bersama-sama, lalu setelah buat, kalau kita mulai mencicipi, kalau rasanya enak, kita bisa jual, ya. Jadi saudara bisa jual kue yang dibuat bersama-sama itu. Tapi kalau rasa tidak bisa dijual, toh kita bisa makan sama-sama juga. Jadi kita tidak perlu beli untuk kuenya, tapi kita sudah buat. Lalu yang ketiga, kita bisa belajar juga untuk masak bersama-sama, ya. Di antara anggota keluarga mungkin saja ada yang punya bakat untuk memasak, hanya tidak tersalurkan selama ini karena selama ini tidak ada di rumah. Tetapi kalau ada di rumah, ayo coba belajar masak. Kalau rasanya enak, sekali lagi, kalau dicicipi rasanya enak, itu bisa dijual sehingga menghasilkan. Jadi di Natal ini bukan kita hanya mengeluarkan biaya saja, tetapi juga kita memperoleh pendapatan. Nah, masakan ini bisa juga setelah kita masak, nanti kita adakan makan bersama, sehingga kita tidak perlu beli. Jadi pertama, kita secara uang kita hemat, secara higienis tentu itu lebih sehat, ya. Lalu selanjutnya, setelah kita lakukan itu, kita mungkin bisa lakukan acara. Kita buat acara tukar kado, ya, tukar kado. Anak yang satu kasih ke yang mana, bisa dikocok namanya sehingga masing-masing nanti berikan kado, lalu beli kado. Kalau ada dananya beli kado, kalau tidak ada dananya buat sesuatu yang menarik, ya, buat sesuatu yang menarik. Nah, itu dijadikan kado. Atau kalau tidak ada kado, bisa juga berikan kata-kata inspirasional atau kata-kata yang membangun. Ya, satu anak dengan anak yang lain berikan kata-kata yang membangun. Anak yang satu ke orang tua ke anak, berikan kata-kata yang membangun. Jadi di satu sisi acara tukar kadonya terlaksana, tapi ada juga kata-kata yang membangun sehingga ini mempererat persaudaraan juga. Nah, saya berharap dengan adanya acara-acara seperti ini tidak membuat kita jadi seperti Natal ini hampa, tapi Natal ini tetap kita bisa merayakan dengan meriah di tengah-tengah keluarga kita. Lalu di samping itu, kita juga bisa lakukan bersama-sama, yaitu beres-beres rumah. Kita membersihkan rumah bersama-sama, ya. Nyapu sama-sama, ngepel sama-sama. Ya, kalau mau diubah, kursi mau diubah, sofa mau diubah, ya lakukan bersama-sama. Itu pasti akan senang, sama-sama bersukacita karena semuanya bekerja. Nah, kalau sudah bekerja bersama-sama, nanti bisa istirahat sama-sama, bisa minum es kelapa sama-sama. Nah, semuanya nanti jadi terjadi persatuan di dalam keluarga. Jadi satu sama lainnya mulai merasa bersatu. Tidak ada yang merasa lebih baik dari yang lainnya, tetapi semuanya sama. Jadi dalam keluarga
di dalam keluarga kita, biar terjadi persatuan dan kesatuan. Itulah yang Tuhan inginkan. Lalu yang selanjutnya, kalau saudara memiliki keluarga besar yang ada di satu rumah, lalu rumah lainnya lagi, saudara bisa pakai Zoom. Ya, pakai Zoom masing-masing keluarga, nanti berikan special item, berikan satu acara, apakah baca puisi, apakah nyanyi. Jadi banyak yang bisa dilakukan dan akhirnya saudara benar-benar bisa merayakan Natal walaupun saudara tetap ada di rumah. Demikian tips and tricks dari saya. Tuhan memberkati. See you on the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa dengan saya, Elson Triputra. Hari ini kita berjumpa dalam episode yang sangat menarik, yaitu episode Anugerah Natal di Tengah Pandemi. Bersama saya telah hadir Evangelis Miono Zakaria, dan langsung saja kita berbincang-bincang terkait Anugerah Natal di Tengah Pandemi. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Hari ini saya mau tanya-tanya nih tentang Anugerah Natal di Tengah Pandemi. Ya. Nah, kan di saat pandemi seperti ini ekonomi turun, daya beli juga turun, karyawan ada yang dirumahkan. Nah, tapi sekarang ada Anugerah Natal. Anugerahnya itu seperti bagaimana, Bang Mul? Nah, di masa pandemi ini banyak orang kan yang dirumahkan, work from home. Iya. Ini kata-kata yang lagi ngetren, ya, work from home. Jadi semua kerja dari rumah, tapi bukan hanya kerja aja yang dari rumah, sekolah pun dari rumah. Iya. Ya, sekolah online. Jadi semua dikerjakan di rumah. Bahkan sekarang jadi banyak usaha yang berasal dari rumah juga. Iya. Artinya sekarang sentral orang-orang itu adanya di mana? Adanya di rumah. Iya. Nah, karena sekarang adanya di rumah, artinya kan seisi rumah bisa sama-sama terus. Bisa berkumpul bersama-sama. Nah, kalau berkumpul bersama-sama, ya ada beberapa tips yang saya berikan. Iya. Jadi kalau bisa dilakukan bersama-sama, saya percaya ada firman Tuhan yang akan digenapi pada saat dilakukan bersama-sama. Itu sebabnya ya, ada anugerah di tengah pandemi ini, ada anugerah Natal. Saya mau berikan ayatnya di Mazmur 133. Ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, artinya satu rumah itu kesempatan yang paling baik untuk tinggal bersama-sama di waktu yang sama. Iya. Karena biasa kalau orang kerja pulang sore, kalau yang lembur pulang malam, yang kuliah pulang sore juga, yang sekolah pulang sore juga. Lalu untuk berkumpul bersama-sama dengan kualitas yang lebih baik itu jarang ada. Karena orang yang pulang kerja, yang pulang kuliah, pulang sekolah, semuanya udah letih. Iya. Tapi begitu ada masa pandemi ini, mungkin untuk kebanyakan orang ini seperti apa ya? Seperti kutuk, entah seperti apa. Ini sesuatu yang tidak baik. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, di balik sesuatu yang tidak baik, Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Ya. Itu sebabnya kalau kita anak-anak Tuhan, kita cari yang terbaiknya itu. Nah, kita bisa berkumpul bersama-sama. Firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Artinya akan ada kebaikan, akan ada keindahan bila kita semuanya satu rumah itu berkumpul bersama dengan catatan harus rukun. Iya. Bukan ribut. Iya. Jadi pastikan kita hidup bersama secara rukun, maka kita akan merasakan kebaikan dan keindahan Tuhan. Nah, kebaikan dan keindahannya itu seperti apa? Saya lanjutkan ayatnya dari Mazmur 133 ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik
di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Iya. Nah, jadi yang pertama itu diibaratkan seperti minyak yang baik. Iya. Minyak yang baik pasti harganya lebih mahal. Inilah kebaikan dan keindahan. Ya, seperti minyak yang baik di atas kepala, ya, meleleh ke janggut. Lalu dikatakan ini janggut Harun. Harun adalah imam. Imam adalah perantara antara umat dengan Tuhan. Bayangkan melelehnya dari kepala, artinya ini dari atas, dari Tuhan. Ya, dari kepala ke janggut, lalu meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nah, jubah seorang imam itu dipakai sampai ke lantai. Iya. Artinya dari atas kepala sampai ujung kaki, Tuhan akan memberikan kebaikan. Yes. Kebaikannya menyeluruh, keindahannya menyeluruh. Iya. Lalu, ya, ayat yang ketiga, diibaratkan yang lain lagi, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi diibaratkan seperti embun gunung Hermon. Ya, kita tahu gunung itu letaknya tinggi. Iya. Di sana lebih dingin. Artinya kalau soal embun di gunung itu lebih banyak dibandingkan kita yang ada di kota. Embun datangnya itu cuma di waktu dini hari, subuh embun. Begitu kita bangun pagi, embunnya seperti sudah tidak ada. Yang kita tahu cuma kalau ada rumput itu basah-basah gitu ya. Tapi kalau di gunung ya, embunnya itu sering ada karena di situ tempatnya dingin. Terus turunnya ke atas gunung-gunung Sion. Turunnya ke atas gunung-gunung lagi, artinya embunnya makin bertambah banyak. Lalu Tuhan katakan sebab kesanalah itu apa? Ke tempat di mana saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Iya. Jadi ke tempat seperti itulah Tuhan memerintahkan berkat. Kalau Tuhan memerintahkan, siapapun dan apapun harus menaatinya. Karena tidak boleh tidak menaati. Karena Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Raja di atas segala raja. Jadi kalau Tuhan berfirman, Tuhan berkata, harus terjadi. Kalau yang nggak mau melakukan, urusannya sama Tuhan. Repot kalau berurusan sama Tuhan. Ya. Lalu dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kehidupan yang baik dan indah itu Tuhan akan berikan bukan hanya 1 atau 2 hari, tetapi untuk selama-lamanya. Nah, di masa pandemi ini, ayo kita raih anugerah Natal. Dengan kita hidup bersama-sama di dalam satu rumah dengan rukun. Sehingga Tuhan akan memerintahkan berkat ke sana. Kalau memerintahkan berkat ke satu tempat, ke satu rumah, misalnya ke rumah Elson, Tuhan perintahkan berkat. Artinya setiap anggota di rumah itu akan menerima berkat. Jadi semua yang ada di dalam rumah itu akan menerima berkat yang asalnya dari Tuhan. Kalau kita menerima berkat dari Tuhan, ini berkat yang nggak akan habis-habis. Itu sebabnya dikatakan kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya berkat yang kita terima dari Tuhan tidak akan membawa kematian dalam hidup kita, tetapi justru akan membawa kehidupan. Kehidupan yang bukan sementara, tetapi kehidupan untuk selama-lamanya. Itulah anugerah Natal di masa pandemi ini. Jadi ayo semua orang, satu keluarga. Kalau di masa pandemi ini, saudara sekalian masih ada di rumah, bisa berkumpul di rumah. Ayo berkumpul di rumah bersama-sama dengan rukun. Jangan ribut, dengan rukun. Karena dengan kerukunan itu, Tuhan akan memerintahkan berkat. Amin. Jadi saudara sekalian yang ada di rumah, di mana saudara-saudara hidup bersama-sama dengan rukun, setiap anggota di rumah itu tidak terkecuali ada baby, ada anak kecil, ada orang tua, ada orang yang dewasa. Semua akan mendapatkan berkat masing-masing dari Tuhan. Dan berkat ini
adalah berkat untuk kehidupan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Itulah luar biasanya anugerah Natal di masa pandemi ini. Iya. Saya mau tanya lagi nih Bang Mul. Nah, di tips yang Bang Mul berikan kan ada salah satunya pasang pohon Natal. Iya. Nah, tapi bagaimana caranya pasang pohon Natal dengan biaya yang minim? Sedangkan kalau kita beli aksesorisnya kan itu butuh biaya lagi. Iya. Biasanya kalau orang Kristen biasanya di rumah ada pohon Natal. Biasanya gitu. Jadi anggap sekarang di rumah ada pohon Natal. Ini tidak bukan masalah besar atau kecilnya, tapi kalau ada pohon Natal biasanya itu kan cukup awet. Yang tidak awet itu aksesorisnya, ya seringkali hilang, pecah atau bagaimana rusak. Nah, sekarang kita ganti. Kalau dana kita kurang, ya kita tidak bisa beli secara online. Kan kita kalau beli tidak online agak susah di masa pandemi. Iya. Jadi kita beli secara online. Tapi itu kan perlu biaya. Kalau biaya kita kurang, kita buat sendiri. Bagaimana cara buatnya? Kita beli saja kertas, ya. Dulu ada kertas yang berwarna, yang segi 4 begitu. Saya lupa sekarang nama kertasnya apa. Kalau dulu di zaman saya namanya kertas sokum. Jadi ketahuan umurnya ya. Jadi itu segi 4. Nah, ini kertas bisa dibuat macam-macam. Bisa ditekuk-tekuk, dilipat-lipat, bisa jadi burung. Iya. Nah, di Alkitab itu banyak lambang burung. Jadi kalau kita melihat burung itu, kita bisa ingat, misalnya kita ingat peristiwa Elia. Iya. Burung gagak memberi makan Elia. Dan memberi makannya bukan yang murahan, yang mahal. Hamburger. Ya, karena di situ ada roti dan daging. Iya. Ya, sausnya yang tidak ada. Ya. Jadi kita kalau ingat burung, kita ingat ada firman Tuhan yang menceritakan tentang burung. Iya. Lalu pada saat bangsa Israel dikasih mana, mereka berteriak mau daging. Tuhan kasih burung juga, burung Iya. puyuh. Nah, jadi waktu kita buat burung, kita ingat, oh Tuhan juga bisa kasih kita makan daging. Iya. Misalnya kalau lauk kita kebaikan sayur, tahu tempe, kan nggak ada dagingnya. Tuhan bisa berikan kita juga daging. Jadi ingatan kita bisa tertuju kepada firman. Iya. Terlebih lagi, ada lambang burung itu, yaitu Roh Kudus sendiri. Roh Kudus dicurahkan atas kita, dan itu cukup untuk kita bisa menata kehidupan kita. Iya. Jadi kalau kita bisa buat burung itu, kita gantungkan di pohon Natal, ya dengan kreasi kita sendiri, oh itu lebih kayaknya itu lebih berharga daripada aksesoris yang kita beli. Iya. Lalu kita juga bisa buat perahu. Dari perahu. kertas itu kita bisa buat perahu juga. Nah, kalau kita bisa buat perahu, gantungnya jangan di tengah, bisa nanti kalau nggak pas tengah bisa jadi doyong. Jadi bisa kiri kanan, ya kan itu bisa ada benang apa tuh benang kenur seperti itu. Itu bisa digantung begitu. Jadi ada perahu. Nah, kalau perahu kan kita ingat perjalanan Yesus ketika menyeberang naik perahu. Ya, murid-muridnya disuruh menyeberang. Yesusnya tapi nggak ikut nyebrang. Dan di tengah danau, di dalam perahu mereka ketakutan karena ada angin badai, ada angin tofan, ya. Tapi di situ Yesus datang. Iya. Jadi kita bisa ingat waktu ada perahu, oh Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah ada badai kehidupan di dalam hidup kita. Jadi banyak hal kita bisa lakukan dan itu mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dan tentunya kita beli kertas dengan beli aksesoris pasti lebih murah beli kertas. Iya. Ya, kalau kita bisa beli kertas, kalau kertas yang berwarna itu masih sepertinya kemahalan, kita pakai kertas biasa saja. Pakai kertas biasa saja, lalu nanti ya kita kalau ada pensil warna kita warnain sendiri, ya, atau kalau ada krayon kita warnain sendiri. Pokoknya ini jadi menarik.
Iya. Apalagi kalau ada anak-anak di rumah itu, oh anak-anak pasti seneng, ya dia pakai krayon tuh seneng. Pokoknya semuanya akan berwarna. Jadi ya anak-anak senang, orang tua juga senang. Orang tua senang karena nggak perlu keluar biaya. Anak-anak senang karena hobinya terlaksana, ya bisa dilampiaskan. Ya. Iya. Jadi banyak hal bisa dilakukan. Contoh yang lain, dari kertas itu kita bisa buat katak juga. Nah, jadi kita bisa buat katak, kita gantung. Jadi kita ingat, oh iya, waktu di Mesir, ya orang Israel ada di Mesir. Orang Israel waktu mau keluar nggak boleh keluar. Lalu Tuhan berikan tulah kepada bangsa Mesir. Salah satunya adalah katak. Nah, waktu katak itu ada di Mesir, di tempat di mana orang Israel berada, yaitu di tanah Goshen, tidak ada katak. Iya. Jadi kita bisa ingat, oh dulu katak ini adanya di Mesir. Bayangkan kalau kita hidup bersama dengan katak. Kita berjalan, katak lompat-lompat. Kita seperti diledekin katak, ya. Mereka lebih cepat sampainya karena dia lompat-lompat, kita jalan. Ya. Nah, di situ kita bersyukur kepada Tuhan karena di tanah Goshen berbeda. Jadi dalam kehidupan ini kita bisa berpikir, oh kita hidupnya berbeda dari orang-orang yang di luar Tuhan. Orang-orang pada umumnya, karena kita diberkati Tuhan secara khusus. Yang lain tertimpa malapetaka di masa pandemi, yang lain tertimpa malapetaka, kita tidak tertimpa malapetaka. Yes. Jadi segala hal kita bisa ambil dari sudut pandang firman dan itu pasti akan memberkati kita. Amin. Iya, Bang Mul. Saya mau tanya lagi nih, Bang Mul. Selain pasang pohon Natal kan ada juga nih contoh untuk bikin kue bersama, masak bersama. Nah, tapi di antara anggota keluarga kan ada aja tuh yang nggak bisa masak, nggak bisa bikin kue. Itu gimana sih Bang Mul solusinya? Nah, saya cerita aja. Waktu saya kecil, orang tua saya kalau hari raya itu suka buat kue. Ada dua yang saya ingat. Pertama bikin biji ketapang. Sekarang nggak tahu pada ingat apa enggak. Saya termasuk orang yang nggak bisa masak, nggak bisa bikin kue, ya. Tapi waktu dari tepung dicampur apa aja saya nggak tahu karena bukan saya yang buat. Tapi setelah itu jadi begitu panjang, saya bisa bantu. Saya potong-potong. Iya. Jadi semua orang bisa bantu. Waktu itu yang dilibatkan anak-anak juga dilibatkan, ya dipotong-potong. Nah saya bagian potong-potong aja, karena kalau saya masak pilihannya cuma dua, kurang matang atau angus. Kalau benar-benar matang saya nggak bisa, ya nyalain kompor aja. Saya waktu itu belum bisa, dan kalau kompor sudah nyala, kecilinnya juga saya nggak bisa. Jadi saya termasuk yang nggak bisa, tapi waktu saya ada di dalamnya, saya itu bersuka cita. Karena kerjainnya bersama-sama, dan itu bisa kita kerjainnya biasanya dari sore, karena kalau pagi sampai sore itu masih ada yang kerja, ya ada yang sekolah juga. Nah dari sore ke malam kita bikin, wah itu semua satu keluarga senang. Iya. Lalu papi saya suka buat kue semprong juga. Ya, kue semprong itu ada alat cetaknya, itu masih manual. Jadi alat cetaknya yang dijepit begitu. Dan saya senang sekali karena begitu dijepit nanti kan ada sisanya nih di pinggirnya. Iya. Dipotong, ya. Jadi papi saya potong itu, saya bagian cicipin. Itu yang saya paling senang. Saya cicipin, ini enaknya, oh enak gitu. Jadi kalau udah enak, ya udah adonannya nggak usah ditambah apa-apa lagi. Jadi bisa seperti itu. Satu keluarga bisa senang semuanya. Iya. Ya. Lalu kalau misalnya kue semprongnya enak, bisa dijual. Iya. Biji ketapangnya. Sekarang saya jarang lihat biji ketapang. Ya. Kalau itu enak, tidak keras. Karena ada, kalau salah adonan, biji ketapangnya jadi keras. Ya. Jadi kalau orang yang pakai gigi palsu nggak bisa makan. Ya. Kalau itu enak, kita bisa jual.
kita jual, ini anugerah tersendiri. Karena kita bisa mendapatkan penghasilan. Iya. Selain itu, selain mendapatkan penghasilan, kita di rumah jadi ada kue, dan kita kuenya nggak beli. Kue hasil bikinan sendiri, dan itu pasti lebih murah. Iya. Jadi seperti itu, ya. Itu benar-benar anugerah Natal. Ya. Yes. Selanjutnya ada orang-orang tuh yang nggak bisa memberikan kata-kata inspirasi loh Bang Mul. Ya. Nah, terutama kayak anak muda itu susah untuk mendapatkan inspirasi. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita acara untuk memberikan inspirasi itu tetap bisa berjalan? Ya. Sebenarnya itu hanya perlu keberanian. Saya sudah beberapa kali melakukan hal ini. Waktu saya melayani retreat anak muda, ini semua anak mudanya merasa tidak bisa terima apa-apa dari Tuhan. Iya. Karena kata-kata inspirasi ini kan mesti berasal dari Tuhan. Sekarang saya lakukan seperti ini. Jadi ada anak muda, saya tidak beritahu dia memberikan kata-kata inspirasi kepada siapa. Saya minta mereka berdoa dan tulis kata-kata inspirasi. Jadi namanya saya acak sedemikian rupa, mereka nggak tahu. Lalu kemudian ketika saya minta mereka bacakan, ya mereka bacakan satu-satu. Ketika dibacakan, lalu saya kasih tahu yang ini untuk si A, dan mereka semua kaget. Ternyata itu tepat. Iya. Kalau cuma satu, namanya kebetulan. Tapi dari semua peserta retreat, kata-kata inspirasinya itu tepat semuanya. Wow. Iya. Artinya apa? Ketika kita mau berdoa, Tuhan akan bekerja di dalamnya. Iya. Kalau kita sungguh-sungguh mau berikan kata-kata inspirasi, apalagi untuk saudara kita atau untuk orang tua kita. Ingat, kata-kata inspirasi tujuannya untuk membangun. Iya. Bukan untuk menjatuhkan. Jadi bukan untuk seperti menghakimi. Ya. Bukan anak jadi ada kesempatan untuk menghakimi orang tuanya. Lalu bilang, "Papa jangan galak-galak sama saya, nanti Tuhan marah." Bukan seperti itu. Itu bukan kata-kata inspirasi. Iya. Itu curhat. Ya. Nah, kata-kata inspirasi kita berdoa, kita minta dari Tuhan, nanti kita tulis. Ketika kita tulis, itu pasti kata-katanya membangun. Iya. Dan semua orang yang terima, ya, ini saya lakukan beberapa kali, bukan cuma sekali, dan semua hasilnya sama. Tuhan intervensi di dalamnya. Iya. Tuhan bekerja. Saya percaya kalau itu dilakukan di rumah, Tuhan juga akan intervensi. Yang diperlukan hanya keberanian dan memaksakan diri untuk terlibat di dalamnya. Iya. Pasti bisa. Oke, Bang Mul. Ya. Iya. Pertanyaan terakhir nih Bang Mul, saya mau nanya. Apakah membersihkan rumah itu bisa dilakukan bersama-sama? Bukannya itu malah jadi ribet ya Bang Mul? Karena kan ada aja anggota keluarga tuh yang nggak pernah membersihkan rumah. Iya, iya. Memang ada anggota keluarga yang tidak membersihkan rumah. Ya. Saya kasih contoh begini. Satu kali ada waktu saya masih bekerja di kantor, ada satu orang datang kepada saya, "Pak, saya mau minta pendapat." Karena dia tahu saya sudah tulis buku, jadi dia tanya pendapat saya. Saya tiap kali hari Sabtu Minggu itu harus pergi jalan-jalan ke mall. Itu biayanya besar. Kalau saya tidak keluar, anak saya pasti merengek-rengek. Gitu. Lalu saya bilang begini, "Kenapa harus pergi ke mall? Kalau tahu ke sana biayanya mahal. Sedangkan gaji dia, gaji staf biasa." Lalu saya katakan, "Gimana kalau kamu jangan pergi ke mall, tapi kamu lakukan kegiatan di rumah?" Iya. Dia tanya, "Kegiatannya apa?" "Bersih-bersih rumah, beresin rumah." Wah, anak saya mana mau? Coba dulu. Kalau dilakukan bersama-sama, mungkin mau. Bersihinnya jangan suruh anak nyapu ngepel. Ya
mereka nggak mau, nggak biasa, nyapu ngepel tuh nggak enak. Tapi coba lakukan seperti ini. Biasa tempat duduk di mana? Pindahin. Pertama, itu jadi kerjaan bersama. Yang kedua, bisa ganti suasana. Iya. Ya. Lalu saya bilang, setelah itu kasih ini rewards untuk anak-anak. Belikan es kelapa yang dibatuk biar kelihatannya besar. Jadi dia lakukan itu, dia beli es kelapa. Tapi setelah dia beli kelapa itu, dia bilang ini kita akan makan sama-sama setelah kita melakukan yang pertama dulu. Jadi saya udah kasih tahu begitu, dia lakukan dan anak-anaknya ikut bantuin, semuanya senang. Dan waktu minum es kelapa itu, semuanya senang sekali. Itu es kelapa jadi nikmat sekali. Karena mereka habis capek-capek kan, lelah, jadi mereka minum, mereka senang. Itu sudah habis dari waktu tengah hari sampai sore. Jadi nggak perlu ke mall lagi. Mereka udah sama-sama di situ habis minum es kelapa. Lalu ya sudah, setelah itu mereka bisa bercengkrama, bincang-bincang. Udah, ya. Jadi hari Seninnya ketika dia berjumpa dengan saya, dia langsung berterima kasih karena ke mall dengan beli es kelapa jauh lebih murah beli es kelapa dia bilang. Jadi itu sangat menolong dia dan uangnya tidak habis banyak. Jadi seperti itu. Ya. Puji Tuhan. Berarti banyak ya sebenarnya anugerah Natal yang bisa kita dapatkan. Nah, dari hari ini saya udah selesai nih tanya-tanyanya. Semoga semuanya ini bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bang Mul atas kehadirannya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Demikian program crossover episode Anugerah Natal di tengah pandemi. Biar anugerah Natal tercurah dalam hidup saudara-saudara sekalian dan sukacita ilahi senantiasa melingkupi hidup saudara. Program crossover akan tayang setiap hari Selasa jam 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa juga klik loncengnya. Saudara juga bisa memfollow Instagram JGF Indonesia. Saya Elsen Triputra, sampai jumpa di episode berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi.